Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Marani Harun dengan NIM terakhir 084 dari kelas D3D. Video ini saya buat bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengantar hemostasis serta mekanisme yang terjadi di dalamnya. Hemostasis adalah upaya dari mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan secara spontan. Mekanisme ini terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem vaskular, sumbat trombosit, dan faktor koagulasi. Nah, sebelum masuk ke mekanisme, kita perlu mengetahui struktur pembuluh darah. Nah, struktur pembuluh darah terdiri dari tunica adventitia atau merupakan jaringan ikat, tunica media, otot polos, tunica intima, jaringan ikat, endotelium, lapisan terdalam. Pada saat terjadi luka, sel endotelium akan rusak dan jaringan ikat akan terbuka. Disinilah terjadi fase kontriksi pembuluh darah secara reflektoris. Tujuannya adalah agar aliran darah berkurang sehingga pendarahan dapat terhenti. Jika fase kontriksi sudah terjadi, namun masih ada pendarahan, maka masuk ke tahap berikut. Tahap pertama yaitu adesi. Tahap adesi ini, sel endotelium menghasilkan faktor von Willebrand yang berfungsi melekatkan trombosit di daerah luka. Namun, adesi ini bersifat irreversible atau masih bisa terlepas karena aliran darah. Tahap kedua, agregasi. Tahap agregasi yaitu trombosit melepas ADP yang diperantarai oleh fibrinogen dan ion kalsium agar saling berikatan dan membentuk sumbat trombosit. Selama proses ini, trombosit berubah bentuk dari cakram menjadi bulat dan membentuk pseudopodi atau kaki-kaki. Tahap terakhir yaitu tahap reaksi pelepasan. Reaksi pelepasan ini terjadi penurunan permeabilitas membran yang mengakibatkan granula berkumpul di tengah hingga mengeluarkan isinya atau organel sel dan mitokondria. Faktor koagulasi adalah protein di dalam plasma yang bersifat inaktif saat di dalam pembuluh darah dan akan menjadi aktif apabila kontak langsung dengan daerah luka. Sifat reaksi faktor koagulasi yaitu melibatkan reaksi enzimatik. Saat inaktif, ia bersifat sebagai substrat atau prekursor, dan saat aktif, ia bertindak sebagai enzim yang mengaktifasi faktor selanjutnya. Reaksi ini disebut dengan reaksi kaskade koagulasi, yang dimana reaksi berantai bertahap di mana faktor pembekuan mengaktifasi faktor berikutnya sampai terbentuk bekuan darah. Nah, perlu diketahui faktor pembekuan darah berdasarkan nomenklatur. Faktor pertama fibrinogen, faktor kedua protrombin, faktor ketiga tisu faktor, faktor keempat ion kalsium, faktor kelima proacelerin, faktor keenam tidak ada karena dulu disebut acelerin namun ternyata merupakan faktor 5 aktif sehingga dihapus karena daftar ini harusnya untuk substrat. Faktor ke-7 prokonvertin, faktor ke-8 antihemofilik faktor, faktor ke-9 plasma tromboplastin komponen, faktor ke-10 Stuart faktor, faktor ke-11 plasma tromboplastin antisiden, faktor ke-12 Hageman faktor, faktor ke-13 fibrin stabilizing faktor. Jalur intrinsik dimulai dari faktor 12 yang diaktifasi oleh kontak luka serta koenzim kininogen dan kallikrein. Faktor 12 aktif mengaktifasi faktor 11. Faktor 11 aktif mengaktifasi faktor 9. Faktor 9 aktif mengaktifasi faktor 10 dengan bantuan platelet, faktor 3, faktor 8, dan ion kalsium. Nah, selanjutnya jalur ekstrinsik. Jalur ekstrinsik terjadi secara tidak langsung saat kallikrein mengaktifasi faktor 7 dengan bantuan ion kalsium dan tromboplastin jaringan yang kemudian mengaktifasi faktor 10. Nah, yang terakhir jalur bersama. Setelah faktor 10 aktif, ia berikatan dengan platelet faktor 3 dan ion kalsium untuk menghasilkan protombin atau faktor 2 yang kemudian berubah menjadi trombin atau faktor 2 aktif. Kemudian trombin akan mengaktifasi fibrinogen atau faktor 1. Kemudian membentuk fibrin monomer.
lalu menjadi fibrin polimer solabel atau masih tidak stabil atau mudah larut. Kemudian, trombin mengaktifasi faktor 13 dengan bantuan ion kalsium untuk mengubah fibrin polimer solabel menjadi fibrin polimer insolabel atau fibrin stabil.